Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sejahtera serta senantiasa dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Sahabat-sahabatku yang terkasih, izinkan saya berbagi renungan yang bertema hidup berkelimpahan. Saudara-saudari, udang memakai kerangka atau disebut kulit pada bagian luar tubuhnya, dan diketahui bahwa ia menanggalkan kulitnya sebanyak 20 kali selama hidup. Udang melepaskan kulitnya untuk mengakomodasi pertumbuhan badannya. Barangkali kita manusia bisa mengambil pelajaran dari udang. Apakah kita mempunyai kedok yang perlu dibuang? Ide yang baik untuk memeriksa kehidupan kita dan meletakkan kedok-kedok kita. Pribadi yang berkembang terus-menerus membuka kedok-kedoknya. Orang yang pesimis dibatasi oleh keraguan-keraguan, dikungkung oleh ketakutan-ketakutan, dan dijerat oleh ketidakpastian. Dalam Markus bab 7 ayat 21-22 berbunyi, "Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan." Orang yang optimis dibebaskan oleh iman, didorong harapan, dan diberanikan oleh keyakinan. Sekarang waktunya untuk membuang kedok iri hati, kesombongan, kemarahan, dan ketidakpedulian kita. Yang dunia butuhkan sekarang adalah antusiasme yang lebih besar untuk hidup. Antusiasme adalah kunci yang membuka pintu-pintu menuju kehidupan yang berkelimpahan. Dalam 2 Timotius bab 2 ayat 15, "Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu." Barangkali sekarang waktunya untuk membuang kedok egoisme dan sikap mementingkan diri sendiri. Pribadi yang dermawan adalah pribadi yang gembira. Semangat memberi adalah semangat yang baik. Ikutilah teladan Guru Agung kita Yesus Kristus, dan berilah dengan hati, rela, tidak ragu-ragu, dan dengan sepenuh hati. Dalam Mazmur bab 37 ayat 3-5, "Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak." Sahabat-sahabatku yang terkasih, pikiran kita menciptakan segalanya. Pikiran sadar kita memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang dapat kita bayangkan. Pikiran kita dapat menciptakan berkat atau bencana, bisa menyembuhkan atau membahayakan, bisa membawa kelimpahan atau kekurangan. Terserah kita apakah dunia terlihat penuh harapan atau putus asa. Oleh sebab itu teruslah bersyukur karena nikmat Allah tidak pernah tidur. Kita bisa hidup dengan apa yang kita peroleh, namun kita memiliki kehidupan dengan apa yang kita berikan. Selalu berdoa agar memiliki mata yang melihat yang terbaik pada orang, hati yang selalu memaafkan pada hal yang terburuk, dan pikiran yang melupakan yang buruk, dan jiwa yang tidak pernah kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Hidup berkelimpahan bisa disalurkan karena dengan berbuat baik itu tidak perlu memikirkan kepada siapa dan untuk apa. Lakukan saja, karena itulah juga yang dilakukan Tuhan untuk kita. Begitupun hidup ini seperti pensil yang pasti akan habis, tetapi meninggalkan tulisan-tulisan yang indah dalam kehidupan. Seperti yang kita lakukan di hari ini, semoga kita dapat meninggalkan kebaikan yang berarti di saat kita tiada kelak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sejahtera, tetap bersyukur dan sukacita dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. Demikianlah saudara-saudari yang terkasih, renungan dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi berkat untuk kita semua. Kita akan jumpa lagi pada renungan yang akan datang. Damai sejahtera melingkupi kita dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.